Oke, silakan. Kamu Apa tahu yang ini mau Anda kan katanya. utarakan? Yuk. Ini Bang Edis, Hmm, saya sangat suka sekali Bang Edis setiap apa live saya sering lihat, oke. sangat sangat amat suka sekali Tapi karena Anda Bang Edis Muslim. itu, ya saya Muslim. Jadi saya senang sekali. Nah, menurut saya itu Bang Edis sangat bagus sekali. Ini menurut saya loh ya, memperjuangkan agamanya supaya atau meluruskan lah orang-orang yang belum paham tentang Kristen, yang dimana Bang Edis menjelaskan secara detail ajaran Kristen itu seperti ini, yang dimana yang lain pada tidak tahu sebenarnya ajaran Kristen ini bagaimana, kadang ngomong sembarangan. Tapi itu juga dialami oleh agama lain juga, tidak hanya Islam. Minta maaf, saya Islam ini. Jadi di Islam pun juga banyak yang seperti itu Bang Edis. Jadi saya sangat menghargai perjuangan Bang Edis untuk memperjuangkan agama. Jadi saya intinya memang saya senang sekali pejuang-pejuang agama, di mana setiap agama keyakinan saya itu pastinya mengajarkan baik. Tidak mungkin setiap agama itu mengajarkan buruk. Dan yang buruk itu kadang-kadang tidak paham tentang agama, dia ngomong sembarangan, berkelakuan tidak baik, di mana pastinya akan menjelekkan agama-agama yang dia yakini. Padahal agama yang dia yakini itu baik. Baik. Itu Bang Edis. Tapi bagaimana kalau ternyata orang tersebut adalah Anda sendiri? Bagaimana kalau ternyata orang yang mengatakan itu adalah Anda sendiri? Saya kasih contoh. Berarti Anda mengimani bahwa ajaran iman Anda itu baik ya? Ya pasti. Ya. Oke. Pernah kemarin lihat kasus di Cidahu, Sukabumi, ada sekelompok orang masyarakat, mereka merangsek masuk ke sebuah ruangan, memecahkan jendela, lalu mengambil salib, diambil salib itu, salib kayu itu, kemudian diarak, dibanting-banting, tahu? Dengar. Oke, menurut Anda apakah itu ajaran iman Anda? Tidak. Oke, sekarang saya tanya, apa tujuan Nabi Isa akan datang besok? Ini jenengan menurut ajaran saya atau dari Kristen? Menurut iman Anda, menurut iman agama Anda. Menurut iman saya, menurut agama saya, Nabi Isa itu ya juga Nabi saya. Iya, tujuan dia datang apa? Tujuan dia datang nanti akan turun menjelaskan kebenarannya agama, kebenarannya itu Anda ngarang bebas. Menurut hadis, datangnya Isa besok, satu, dia akan mematahkan salib. Kemudian dua, dia akan membunuh babi. Dan yang ketiga, dia akan membunuh Dajjal. Itu. Nah, kalau tujuan dia datang untuk mematahkan salib, berarti besok kalian akan mendukung Nabi Isa tidak mematahkan salib. Saya tidak mengimani itu. Berarti Anda bukan seorang Muslim. Saya tidak mengimani itu. Berarti Anda tidak percaya akan hadis tersebut. Saya tidak percaya hadis itu. Nah, ini makanya saya bilang berarti Anda setuju bahwasanya buku-buku tersebut harus dilemparkan ke tong sampah. Ya, boleh-boleh saja, silahkan. Nah, berat saja. Kalau memang intinya dia akan merusak tatanan aturan di lingkungan, di negara, di agama apapun,
dan membuat resah gundah buang saja. Oke, Hadis berarti itu. Anda setuju. Berarti Anda setuju bahwasanya hadis-hadis yang menimbulkan atau yang membuat orang menjadi benci akan agama lain atau simbol-simbol agama lain harus dihapuskan dari NKRI. Setuju. Wah, Setuju. sekalipun itu perkataan Muhammad. Apa? Sekalipun itu perkataan Muhammad. Ya memang kita harus menyaring saat perkataan Muhammad itu di zaman apa, kita itu harus menyesuaikan zaman. Itu keyakinan saya. Kalau saat zaman sekarang ini kan zaman di mana kita harus rukun, harus Saya kasih naik dulu damai. satu orang. Saya kasih naik satu Ya. orang muslim. Oke, siap. Baik. Saya kasih naik. Halo? Halo. Ya, muslim Bang. Muslim dong, Gus Edis. Oke, gimana? Apakah Anda setuju dengan Ari Purwanto bahwasanya hadis-hadis perkataan-perkataan Muhammad harus dibuang? Setuju karena itu bertentangan dengan Al-Quran. Bang Edis, jangan gitu pertanyaannya, itu salah Bang Edis pertanyaannya. Minta maaf, Pertanyaan- nyuwun sewu Bang Edis. Tadi Gimana? saat Bang Edis tanya pada bapaknya itu salah bertanya. Salah bertanya? Kan ada hadis-hadis. Hadis-hadis itu adalah ucapan Rasul, betul? Ya, Nah, Tuh, klaim. di mana dalam ucapan Rasul tersebut dikatakan bahwa Nabi Isa akan datang untuk mematahkan salib. ya. Nah, seandainya nanti Nabi Isa datang mematahkan salib, apakah umat muslim akan ikut-ikutan atau diam atau melawan Nabi Isa? Gimana? Saya enggak loh. Saya melawan itu kalau Nabi Isa matahkan salib. Berarti Anda akan melawan Nabi Isa ya? Jelas, tak lawan, tak ida-ida, tak banting. Iya. Sulit ini saudara-saudara, sulit. Bang Edis. Jadi begini Ya. Bang Adis ya. Bang Adis begini ya. Ya, gimana? Hadis-hadis yang dibuat seperti itu saya curiga itu hanya provokator. Itu kan era Abbasiyah itu kan. Era Abbasiyah. Ya. Jadi pada waktu era Abbasiyah itu Injil itu besar-besaran diterjemahkan dalam bahasa Arab. Nah, itu untuk tandingan. Tujuannya apa? Kuantitas, cari pengikut, Betul. termasuk Oke. masuk keluar murtad, halal darahnya. Itu kan hanya untuk ibaratnya. Betul. Nah, itu dia menisbatkan kata Nabi kan di bawah-bawah. Aslinya Muhammad tidak pernah mengatakan demikian. Ya nggak pernah lah, itu wajib Nggak dibuang pernah. tong sampah itu. Wajib dibuang tong sampah. Wajib hukumnya, bisa kalau nggak dibuang. Iya, ya. Jadi teman-teman, Ya, kalau kata ada Quran, sebentar Bang Edis. Gus Edis, kamu panggil Gus, tak panggil Gus Edis ya. Gila, udah Gini, pusing Gus sekarang, Edis. coy. Nah, gini Gus Edis. Kalau di Quran itu beda tentang kehadiran Isa, tapi bukan Yesus ya, karena Bang Edis nggak menerima bahwa Isa itu Yesus. Isa nanti lahir kembali atau datang kembali itu tugasnya apa? Wa yu'allimul kitab wal hikmah. Jadi dia akan mengajarkan 4 kitab. Bayangkan. Dia mengajarkan Quran untuk umat Muhammad, mengajarkan Injil untuk umatnya sendiri, dan yang ketiga mengajarkan Taurat untuk umatnya Musa. Nah, dari masing-masing ini dikasih ajaran sama beliau untuk menyatukan bagaimana hukum dunia itu diatur oleh Nabi Isa, itu namanya hukum hikmah. Kebijaksanaan. Jadi semua bisa mendapatkan itu, baik itu umatnya beliau, terus umatnya Musa dan umatnya Muhammad. Itu menurut Quran. Jadi Di ayat Quran berapa dunia itu? Hah? Di ayat berapa itu? Ya nanti aku DM aja lah ayatnya. Oh, Saya DM enggak. dulu. Nggak begitu ngapalin aja. Jadi redaksinya Baiklah. tuh. Tapi baiklah, untuk hal-hal yang lain kita nanti tidak sepakat di situ. Yang jelas Anda sepakat
bahwa ada hadis-hadis yang di dalamnya itu berisi informasi-informasi yang menyesatkan umat, betul? Jelas banyak itu, nggak cuma satu, Betul. banyak. Banyak hadis-hadis ya. Oke, ya Anda setuju ya? Anda setuju bahwa kitab-kitab hadis itu dibuang ke tong sampah? Anda setuju? Wajib dibuat tong sampah dan dibakar. Karena nanti kalau dibuang tong sampah, diambil lagi, dijilid lagi, harus dibakar. Bahaya, betul. Harus dibakar. Terus saya tulis. Baik ya. Jadi teman-teman, oke, apa buktinya bahwa kalian adalah seorang muslim nih? Nanti dibilang ini janjian ini, janjian. Nah, coba apa buktinya bahwa Anda seorang muslim? Coba bisakah Anda membacakan satu ayat Quran? Yasin ya. Silakan. Gus Edi simak baik-baik ya. Silakan. Yasa, tulisannya Yasa, tapi bacanya Yasin. Yasin gitu kan. Wal Qur'anil Hakim, kan gitu kan. Itu idgham bi gunnah niku. Innaka laminal mursalin, kan gitu kan. Wala shot itu beda dengan sin bacanya. Bersiul shot. Wala siratal mustaqim gitu. Dah itu, cukuplah. Pasek. Ya, silakan Arif, silakan Arif. Satu ayat Al-Qur'an, silakan. Dikerjain bisa disita. Saya ya. Silakan Arif. Silakan. Satu ayat Al-Quran ya, Bang Silakan. Edis. Bismillahirrahmanirrahim. Itu aja, cukup.